Aku jadi inget temenku juga curhat, kenapa lo kasih laki lo kawin lagi? Aku nanya gitu ke dia. Soalnya aku tahu pribadi dia tuh sebagai wanita yang strong banget, yang ya punya prinsip lah. Dan dia menentang sekali waktu di awal kan. Ya abis laki gue udah ketahuan selingkuh, kepergok, daripada dia nambah dosa, udahlah gue kasih dia kawin lagi. Bagus, aku kasih insight. Aku pernah ketemu orang, by the way, pernah baca penelitian nggak, Ci? Bagi laki-laki kan yang paling penting harga diri. Iya. Bagi perempuan yang paling penting apa? Pernah baca? Enggak. Yang aku baca ya, aku nggak tahu. Kenyamanan, perlindungan. Iya. Aku pernah dengar satu temanku ngomong gini, ini bisa ditangkap baik, bisa ditangkap buruk. Dia bilang gini, mau tahu nggak supaya bisa poligami gimana? Dia bilang gini, kamu harus membuat cewekmu itu tergantung banget sama kamu dan nyaman banget sama kamu sampai dia itu akan perhitungan 100 kali kalau dia mau pisah sama kamu meskipun kamu berbuat jahat. Paham nggak maksudnya? Paham. Aku ketemu orang kayak gini banyak banget. Mohon maaf, bagiku ya bodoh banget. Paham nggak sih kenapa? Jadi gini ya, aku pernah ketemu dengan orang, suaminya itu bukan hanya selingkuh, jualan. Suaminya tuh melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Aku bilang, kenapa sih kamu nggak mau pisah? Ini demi anak. Nggak demi anak, aku bilang. Kamu mau anakmu diajarin sama orang kayak gini? Tumbuh dengan ngelihat orang kayak gini? Nggak gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia cuma merasa nyaman aja sih. Dia nggak mau keluar dari zona itu sebenarnya problemnya. Itu aku bilang, sebenarnya laki-laki udah jebak dia di titik itu. Kenapa? Karena laki-laki buat dia nyaman sehingga ya udahlah nggak apa-apa dia maksiat. Yang penting aku masih di provide. Nggak bisa gitu. Makanya aku bilang, di dalam Islam ya, maksiat itu akan punya anak. Nah, pertanyaan aku, yang dilakukan oleh temanku yang nih cewek ini, itu kan sebenarnya sama saja membiarkan suaminya berbuat zolim, ya nggak sih? Itu dia. Dan itu dosa kan? Betul. Dan dia meng-approve ketika suaminya berbuat sesuatu yang tidak jujur. Ya bukannya saya menghakimi dia dosa atau enggak ya, karena Betul. kita ya secara nggak bisa hukum ya juga, memang begitu. Oke. Kalau saranku, kalau aku dibilang gitu, aku bilang gini, aku hargai bahwasanya dia punya kesabaran untuk itu. Iya. Tapi kamu harus tahu, dia harus tahu bahwasanya dia bukan melakukan itu karena agama. Oke, iya betul, itu maksud saya. Betul. Iya. Dia melakukan itu out of putus asa karena nggak punya pilihan. Iya. Kalau aku misalnya yang aku saran kepada beberapa ya, aku bilang gini, tanya sama suamimu, dia niat untuk berhenti atau tidak. Kalau dia tidak niat untuk berhenti, lebih baik pisah. Tapi kalau dia niat untuk berhenti dan benar-benar berhenti, tergantung kamu. Kamu mau menerima dia lagi atau tidak? Kalau kamu tidak bisa menerima dia lagi, pisah. Ini berhenti selingkuh ya? Betul, berhenti selingkuh. Tapi kalau kamu mau menerima dia lagi, jangan ungkit-ungkit lagi.